Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, Yaumul Jumu'ah, semoga kita dan keluarga kita selalu dalam petunjuk dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Temanya adalah larangan menggauli atau berhubungan suami istri pada saat istri sedang haid. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh karena itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita pada saat haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Quranil Azim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang latar belakang atau asbabun nuzul daripada ayat yang mulia ini. Qala al-Imam Al-Ahmad an Anasin anal yahuda kanu idza hadatil mar'atu minhum lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa jika wanita-wanita orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mau makan dan mereka tidak mau tinggal dengan wanita-wanita mereka. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada beliau tentang hal itu. Fa anzalallahu azza wa jalla hadzal ayah. Kemudian Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, dan seterusnya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, dalam Sahih Muslim dijelaskan bahwa Anas meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi apabila ada seorang wanita di antara mereka sedang haid, maka mereka tidak makan bersama wanita atau istrinya dan tidak pula menempatkan istri-istrinya tersebut di dalam rumah mereka. Sehingga kemudian para sahabat bertanya tentang hal ini. Rasulullah SAW kemudian bersabda, lakukanlah apapun kecuali berhubungan badan. Hal itu kemudian terdengar oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka berkata, orang ini, yakni Nabi SAW, tidak ingin menyisakan kebiasaan kami sedikit pun kecuali ia menyalahi kami dengan urusan tersebut. Hadirin rahimakumullah, para ulama Maliki berkata bahwa orang-orang Yahudi dan Majusi menghindari wanita yang sedang haid, sedangkan orang-orang Nasrani mereka melakukan hubungan badan dengan wanita mereka yang sedang haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan hal yang tidak di antara kedua hal tersebut, yakni tetap mendekati wanita istri kita tetapi tidak melakukan hubungan badan.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, "Wa yas'alunaka ya Muhammad an ityanin nisa'i fi halatil haid ayahillu au yuhram." Mereka bertanya kepadamu, sahabat-sahabat Rasul bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang wanita yang sedang datang bulan, apakah haid itu halal atau haram? Faqul lahum, maka katakan kepada mereka, innahu syai'un mustaqdirun wa mu'asyaratuhunna fi hadhil halati fihi adzan lizaujain, bahwa haid itu adalah kotoran dan menggauli wanita yang sedang haid adalah sama saja dengan mendatangkan penyakit baik bagi suami maupun sang istri. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Oleh karena itu hendaklah kalian menjauhkan dari wanita pada saat haid. Ai ijtanibu mu'asyaratan nisa fi halatil haid, yakni jauhkanlah untuk menggauli para wanita kalian pada saat mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Artinya la tujami'unanna hatta yanqati'u anhum damul haid wa yaghtasilna, wal muradun tanbih ala annal gharada adamul mu'asyarati la adamul qurbi minhunna wa adamu mu'akalatuhunna wa mujalisatuhunna kama kana yaf'alul yahud idza hadat indahum al-mar'ah. Dan janganlah kalian menggauli mereka sebelum darah haid itu berhenti dan mereka mandi. Yang dimaksud di sini adalah peringatan bahwa al-gharad atau tujuan pelarangan menggauli mereka bukan tidak mendekati mereka, tetapi makan dan minum bersama mereka. Bukan tidak makan dan minum bersama mereka seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi saat wanita mereka sedang haid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat berikutnya adalah kebolehan kembali menggauli mereka setelah mereka bersih sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah atas kalian. Artinya fa idza tatahharna bil ma fa'atuhunna fil makanil ladzi ahallallahu lakum wa huwa makanun nasli wal waladi al qubul walad dubur. Apabila mereka telah suci dengan air, maka campurilah mereka sebagaimana tempat yang Allah perintahkan, tempat melahirkan, yakni vagina, bukan anusnya. Pada akhir ayat ini Allah menutup dengan kalimat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Yuhibbut taibina minadz-dzunub wal mutanazzihina 'anil fawahishi wal aqdar. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat daripada dosa dan mensucikan diri dari segala kotoran dan kekejian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah telah menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim, seorang suami pada saat istri mereka sedang haid. Sikap yang sangat berbeda seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Majusi, dan juga apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap istri mereka pada saat datang bulan. Ayat yang mulia ini juga menegaskan bahwa darah haid itu adalah kotoran, al-adza,
yang apabila suami istri melakukan hubungan badan pada saat istrinya sedang haid, itu sama saja dengan mencari penyakit. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara kita dari segala tindak keburukan dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.